Mungkin yang cukup paham juga begitu ya langsung dari realita dari kondisi di lapangan juga dari sisi pengusaha begitu dari Anda sendiri Pak Sidi melihat berkaitan dengan hal ini kemudian juga berkaitan dengan daya beli masyarakat apakah betul memang dari sisi pengusaha juga merasakan ada tekanan begitu apalagi juga ketika kita lihat angka IKK mungkin dalam 4 bulan terakhir juga kan terus turun begitu. Seperti apa sebetulnya Pak Sidi? Ya, benar Mbak. Jadi memang saat ini kan memang ekonomi mendapat berbagai tekanan, baik kan faktor eksternal maupun faktor internal. Kami juga sudah pernah menyampaikan dalam berbagai kesempatan beberapa waktu yang lalu juga bahwa sebaiknya memang rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 1% di tahun 2025 ini sebisa mungkin ditunda dulu ya, dikaji ulang, ditunda dulu. Karena memang ya tadi seperti juga Pak Faisal juga sudah sampaikan, situasi saat ini terdapat penurunan ya, terdapat penurunan dari penjualan-penjualan dari berbagai sektor usaha ya, juga nilai tukar yang saat ini mendapat tekanan ya. Jadi ini tentunya memang kelihatannya kenaikannya 1%, tapi kalau 11% ke 12% itu hampir 10%. Kenaikannya hampir 10%. Kelihatannya 1%, tapi kenaikannya 10%. Ya tentu memang ya kita mengetahui pemerintah kan memang memiliki prioritas dan sebagainya. Inilah mungkin disinilah saatnya gitu. Mungkin juga nanti pemerintahan baru ya menunjukkan kebijaksanaannya lah ya dalam mengatur misalnya adanya prioritas pengeluaran dan sebagainya. Baik, artinya tadi seperti apa mungkin penerimaan bisa didapatkan dari sisi korporasi begitu ya. Nah ini langsung saja Pak Sidi juga mungkin bisa menanggapi berkaitan dengan hal ini. Tadi mungkin cara yang bisa dilakukan tadi selain tentunya untuk meningkatkan pendapatan negara begitu ya selain dari PPN adalah dengan sejumlah taksasi begitu ya dari korporasi sendiri. Nah tanggapan Anda seperti apa begitu ya? Karena di satu sisi tadi sekali lagi seperti disampaikan Pak Faisal begitu ya berbagai kebijakan ini memang ditentukan ataupun juga diberikan ini untuk mendorong dunia usaha. Nah seperti apa Pak Sidi? Ya, jadi kalau pertama menurut saya adalah kewajiban pajak ini tidak hanya ditanggung oleh korporasi, tapi seluruh warga negara. Tentu yang memiliki penghasilan lebih, membayar lebih, itu adalah unsur keadilan di situ ya. Nah, dalam berbagai kesempatan kami juga selalu menyuarakan mendorong lakukan ekstensifikasi. Masih banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak terdaftar, belum terdaftar ya. Banyak juga pelaku-pelaku usaha yang misalnya seperti informal atau ya katakanlah ekstrimnya to the underground economy. Nah ini kan mereka juga memiliki kontribusi, mereka juga memiliki penghasilan. Inilah yang harus dibawa, ditarik ke dalam sistem bersama-sama gitu. Nah kalau yang sudah patuh, janganlah dilakukan intensifikasi gitu. Karena ya mohon maaf kan juga memang kita mengetahui target naik, tapi juga penerimaan juga mungkin menurun. Tapi jangan lakukanlah intensifikasi karena memang ada saat-saatnya kalau memang ekonomi sedang ada sedikit kendala, ya sisi pengeluaran juga harus dilakukan skala prioritas. Ya tidak ada salahnya itu menunggu misalnya 6 bulan sampai 1 tahun, misalnya ada program yang jangka menengah panjang, dilakukanlah skala prioritas. Ya karena memang di sini tentu kesejahteraan rakyat menjadi utama gitu. Karena betul ya ekonomi itu ditopang 50% dari sektor rumah tangga gitu. Nah tentu kalau naik 1% itu kemungkinan besar pasti dipasang ke customer. Nah jadi rumah tanggalah yang akan menanggung ini gitu. Baik, baik. Tadi berkaitan dengan ekstensifikasi ya, tapi di satu sisi juga kita ketahui mungkin dari Dirjen Pajak sendiri juga memiliki keterbatasan begitu untuk terus melakukan ekstensifikasi. Memang sudah masuk ke dalam programnya, tapi mungkin tantangan juga masih terus dirasakan. Nah, berkaitan dengan hal ini seperti apa Pak Faisal? Tadi kita sudah mendengarkan dari sisi pengusaha, begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Sidi adalah seperti apa upaya ekstensifikasi instead of intensifikasi. Tanggapan Anda bagaimana? Setuju sekali. Kemarin kebetulan saya diundang oleh DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu, kita membahas betapa banyaknya celah meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan biji nikel saja diekspor secara ilegal itu 5,6 juta ton dari 2020
ke 2000 sampai 2023. Kan hilang pendapatan kalau ilegal. Iya enggak? Mhm. Banyak lagi emas ilegal, timah, korupsi merajalela, ratus-ratusan triliun gitu kan. Mhm. Itu kan yang hilang, itu yang bocor di dalam sistem itu. Ya. Mbok ya yang begini-begini ditertibkan. Saya setuju sekali dengan Pak Sidi. Kemudian yang windfall tax profit itu bukan membebani di perusahaan-perusahaan tertentu itu dapat windfall-nya luar biasa. Oke. Nah, windfall-nya yang diambil Mhm. sebagian. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang. Jadi windfall-nya, profit normalnya, ambil semua. Ada Mhm. windfall-nya ini diambil 25%, bahkan di Mongolia tuh 70% diambil gitu. Karena ada perang Ukraina, kan ada positif negatifnya ya. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan itu diambil sebagian untuk mengkompensasi yang dirugikan. Sehingga secara keseluruhan daya beli masyarakat itu stabil. Karena tekanan-tekanan akibat perang Ukraina dan perang di mana-mana ini kan sudah diderita oleh masyarakat kan dalam bentuk kenaikan harga karena kebutuhan pangan kita itu banyak sekali yang diimpor dan kita sudah defisit gitu. Oke. Apa yang kita impor? Mhm. Garam, gula, terigu, beras. Itu kan otomatis naik dengan kenaikan pelemahan nilai tukar rupiah Baik. kan.